Assalamualaikum. Kembali bertemu di channel Eli Prabowo dan kali ini kita akan ngobrol berkaitan dengan kota Surabaya. Jadi kalau melihat perkembangan yang ada, ini berkaitan dengan COVID-19 tentunya ya. Kota Surabaya ini sedang menjadi sorotan. Jadi bukan peningkatannya yang semakin hari semakin terus bertambah menjadikan kota Surabaya tidak zona merah lagi, bahkan sudah zona hitam. Banyak hal yang memang harus kita waspadai dan ini tentunya semakin membuat kita jadi ingin tahu seperti apa kondisi yang sesungguhnya. Kali ini kita akan coba ngobrol santai bersama dengan salah satu akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Ada Dr. Ahmad Zainul Hamdi MAG yang akan berbincang seputar COVID-19 di kota Surabaya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, baik. Baru beraktivitas Pak, baru sampai rumah. Iya, Wah, baru nyampe rumah. Pak dosen, ini loh Surabaya kita, kota kita tercinta lagi Ah, menjadi trending topik nih Pak. Sedih sebenarnya kalau melihat kurva di kota Surabaya yang bukan lebih cepat mengerucut begitu ya, tapi justru banyak pemberitaan yang menyebutkan Surabaya menjadi zona hitam. Surabaya berpotensi menjadi Wuhan dan sebagainya. Kita yang warga kota Surabaya yang teramat cinta dengan kota kita, apa Pak Inul tanggapan Anda? ya, menurut saya begini ya. Mhm. Satu yang perlu kita kita harus katakan bahwa nyaris semua negara dalam situasi yang tidak siap menghadapi pandemi ini. Mhm. Bahkan negara-negara maju pun seperti itu. Saya mau mengatakan awal seperti ini agar kita tahu bahwa setiap negara sekuat apapun ternyata kapasitasnya ya seperti itu. Kita tahu sekarang Amerika epicentrum dari COVID-19 global ya. Iya. Nah, saya kira di Indonesia sendiri juga seperti itu. Secara nasional sebenarnya pemerintah Indonesia nggak siap, Mhm. gagap. Kita masih tahu bahwa bahkan ketika awal-awal COVID-19 ini mulai menyerang Indonesia, malah pemerintah memberi insentif kepada bisnis wisata. Mhm. Itu Betul, menurut masih saya ingat. itu satu langkah yang memperlihatkan betapa gegabahnya. Nah, ketika Jakarta menjadi epicentrum ya di Iya. Indonesia, eh, DKI Jakarta ingin mengambil langkah cepat, tapi saya kira itu juga memperlihatkan kegagapan karena misalkan begini, transportasi massal yang selama ini yang diandalkan oleh publik untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain dan itu kemudian dikurangi drastis, tapi tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan yang lain, itu jadinya adalah social chaos di Jakarta. Nah, kira di Surabaya juga seperti itu. Kita tahu bahwa awal-awal wali kota Surabaya juga Apa physical agak distancing? sedikit ngeremehin itu. Mhm. Saya ngomong kayak gini bisa dilacak kok beritanya, itu bisa dilacak. Mhm. Nah, Mhm. baru kemudian ketika situasinya menjadi sudah tak terkendali, baru kemudian mengambil langkah. Menurut saya seluruh langkah ini agak sedikit terlambat ya, Oke, baik. agak sedikit terlambat. Itu satu. Kalau kita ngomong Mhm. dari kapasitas pemerintah. Yang Ya. kedua seperti ini, sehebat apapun pihak negara mengambil satu kebijakan, kalau tidak didukung oleh kedisiplinan rakyat, Nah, itu menurut saya bisa dikatakan sia-sia. Itu saya masih ingat sekali ketika pemerintah Cina itu diminta untuk membantu Italia ya. untuk mengendalikan wabah COVID-19. Dan pemerintah Cina sampai geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin bisa dikendalikan sementara masyarakat Tidak sendiri tidak disiplin. memiliki kedisiplinan. Betul. Jadi saya kira apa yang bisa kita lihat dari Surabaya sekarang, satu tentu saja Surabaya adalah kota terbesar di Jawa Timur dan kota terbesar kedua Indonesia. Jadi kalau misalkan menjadi epicentrum, itu menjadi bagian dari situasi urbanisasi Indonesia yang gila-gilaan sampai sekarang, kepadatan penduduk luar biasa.
Iya. Yang kedua, secara umum ya pemerintah gagap, dan yang ketiga adalah masyarakat yang nggak disiplin. Oke, Pak Inu, berarti kondisi yang terjadi di setiap daerah ini lebih dikarenakan bagaimana keputusan di awal yang dilakukan oleh pemerintah. Anda menyebutkan Jakarta yang mungkin di awal terlalu gegabah, ada mungkin efek yang terjadi secara sosial begitu kan. Surabaya yang demikian. Jadi kondisi sekarang itu lebih berawal pada keputusan yang diambil pada saat menyikapi COVID-19 pertama kali masuk di kota Surabaya, begitukah Pak Inu? Ya, kalau kita misalkan melihat memperbandingkan dengan beberapa negara ya, mungkin perbandingan saya nggak apple, tapi yang ingin saya perbandingkan sebetulnya adalah kebijakan. Ya. Kalau kebijakan bisa itu. Nah, Taiwan misalkan dianggap sebagai salah satu negara yang cukup sukses mengendalikan COVID-19 ini. Itu salah satunya adalah karena sejak awal Taiwan itu mengambil langkah itu adalah evidence based dan science based. Nah, berbasis data, berbasis sains, kemudian dibuatlah kebijakan politik. Nah, kalau di kita itu kan kadang-kadang kebijakan politik itu kan nggak evidence based, nggak juga science based. Yeah. Banyak juga teori-teori konspirasi yang ikut, kemudian desakan kelompok-kelompok pendukung, tarikan kelompok-kelompok yang nggak menyukai. Jatuhnya kemudian kita menginginkan satu masyarakat yang kritis, tapi yang kita temukan di medsos sekarang itu banyak sekali kenyinyiran. Minta lockdown misalkan, begitu di lockdown ternyata masih belum bisa disiplin. Agak keras dianggap tidak demokratis, misalkan mempertanyakan tentang hak asasi manusia. Padahal Komnas HAM sendiri mengatakan bahwa hak asasi manusia itu bisa dibatasi. Salah satu prinsip yang bisa membatasi hak asasi manusia adalah pertimbangan tentang public health, kesehatan publik. Sama seperti kondisi sekarang berarti sebenarnya ya. Ya. Nah, saya sendiri sih seperti ini ya, Mbak ya. Terhadap mereka, karena begini, bagaimanapun juga negara ini saya sadar bahwa negara ini memiliki batas kapasitasnya untuk menanggung beban semua orang yang terdampak COVID-19. Oleh karena itu saya bisa menerima kalau ada orang-orang yang karena ekonomi harian dia harus bekerja harian ke rumah, tapi mereka harus disadarkan. Saya bisa menerima. Tapi saya nggak bisa menerima bagi orang-orang yang sebetulnya nggak berkepentingan, tapi berkeliaran di luar rumah. Dan kemudian ketika situasi ini semakin meningkat, jumlah PDP dan zona ini semakin merah menghitam, mereka teriak-teriak ke negara. Bagaimana masyarakat kita sendiri sangat nggak dewasa dalam menghadapi ini. Betul. Sangat. Berarti dengan kondisi untuk kota Surabaya seperti sekarang ini, Pak Zainul, apa sebenarnya yang mungkin bisa segera untuk dilakukan oleh para pemangku kebijakan di sana agar bisa segera mengatasi ini? Saya kemarin sempat melakukan telekonferensi ya dengan dia tidak dalam kapasitas sebagai seorang pejabat, tapi dia salah satu pejabat tinggi Jakarta. Beliau ini menginginkan agar basis data kita sekarang itu nggak cukup basis provinsi atau basis kota kabupaten. Mestinya basis data kita sekarang itu adalah basis desa. Mestinya kita bisa dong. Kita ini memiliki struktur pemerintahan sampai desa. Lalu kalau kemudian kita nggak bisa mengagregasi data sampai di tingkat desa, untuk apa struktur pemerintahan itu? Pembenahan data dulu berarti yang Anda pikirkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Jumlahnya juga harus benar-benar tepat, mendekati akurat, begitu kan maksud Anda, Pak Zainul? Ya. Jadi kalau misalkan kita membayangkan seperti ini, kita ngomong tentang Surabaya. Surabaya nggak bisa dibayangkan bahwa akan ada city lockdown. Nyaris nggak bisa dibayangkan ada lockdown kota. Tapi kalau kita bisa memastikan bahwa ada betul zona-zona tertentu yang harus dijaga agar setiap desa itu tidak mengambil policy yang liar sendiri-sendiri, dan seringkali policy itu sama sekali nggak evidence based gitu. Dan bayangkan kemudian apa yang terjadi di masyarakat. Di masyarakat sekarang dalam situasi yang ini sebetulnya situasinya kayak apa sih?
Betul. saya ini sebetulnya boleh keluar rumah nggak sih? Gitu. Coba kalau masyarakat itu memiliki akses informasi yang mudah di tingkat desa, bahwa desa ini sekarang ada dalam situasi hijau, oke, free. Ini adalah dalam situasi kuning, ini merah yang udah semu-semu hitam, maka seluruh Orang akan lebih jelas itu, mengetahui posisinya begitu ya. Tapi yang namanya informasi yang turun itu tadi juga harus sinkron mungkin ya Pak, antara dari nasional, terus juga tingkat 2, tingkat 1, bahkan sampai tingkat desa seperti yang Anda sampaikan tadi. Jangan sampai justru sedikit berseberangan yang itu makin menjadi gampang yang ada di bawah. ini lagi gilanya, Wahyu. Ada beberapa pejabat di tingkat bawah yang justru nutup-nutupin. Padahal ini nggak perlu ditutup-tutupin, karena semua orang harus tahu data yang sesungguhnya. Nah, kalau kita tahu data yang sesungguhnya, kita juga harus menjadi masyarakat yang teredukasi agar kita tidak melakukan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi. Kita memang boleh melakukan protokol yang ketat ya, tapi itu tidak mestinya jebak kita untuk melakukan diskriminasi. Kalau kita melakukan diskriminasi, justru orang yang terinfeksi itu yang nggak akan mengaku, itu membahayakan semua orang. Baik, di awal kan kita sering mendengar kalau Bu Risma sempat menyebutkan juga Surabaya tidak akan lockdown dengan beragam pertimbangan tentunya. Nah, berkembangnya sampai dengan hari ini, menurut Anda langkah apa sih Pak yang paling sesuai yang dibutuhkan dengan warga kota Surabaya agar kita makin membaik kondisinya? Jadi kita belumlah berharap bisa lepas, tapi semakin hari itu berharap semakin membaik. Apa yang menurut Anda lebih konkret untuk bisa diterapkan sekarang ini Pak Zainul? Menurut saya langkah pertama yang harus dilakukan ada prosentase rapid test sesuai yang diinginkan oleh WHO. Oke. Persentase kita itu rendah sekali. Persentase rendah sekali. Saya membayangkan misalkan begini, sekali lagi saya itu selalu menginginkan basisnya desa ya, basisnya desa. Andai kan desa-desa itu sekalipun nggak serentak ya, karena pasti keterbatasan peralatan dan kami tenaga medis dan sebagainya. Kita semuanya malukan ngapain hal kayak gitu sampai kekeran di ini. Tapi itu basisnya desa dan diberi target bahwa dalam 1 hari itu kita akan melakukan tes sekian, dan kemudian per 1.000 orang itu sekian persen akan mendapatkan rapid test, sehingga data kita menjadi valid. Nah, kalau kita mengambil kebijakan di atas data, itu kebijakan kita juga valid. Tapi tidak boleh terkaget-kaget dengan hasil rapid test secara masif tadi, karena ya itu tentunya akan sedikit mengejutkan dan mungkin agak shock juga dari sisi kesiapan medis kita. Benar seperti itu ya Pak ya? Ada peluang ke arah sana. Kita belum siap, harus mempersiapkan diri dengan hasil itu tadi, Pak Zainul. Ya, apapun yang terjadi, kita mengetahui data yang sesungguhnya itu jauh lebih baik daripada kita nggak mengetahui data. Jadi misalkan begini, bayangkan, kalau kita nggak mengetahui data, kita akan salah langkah. Baik. Kalau kita mengetahui data, mungkin kita sedikit denial. Tapi langkah yang kita ambil, mau nggak mau berbasis data. Mungkin kita sedikit denial, tapi sekali lagi mau nggak mau berbasis data, karena kita kadung tahu. Nah, buat kita kadung tahu secara akurat. Baik. Ini berarti kembali pada beliau yang memiliki kapasitas untuk bisa memutuskan seperti apa langkah kota Surabaya di depannya. Semoga ini dari hari ke hari kita melihat rapid test secara masif ini sudah mulai dilakukan di beberapa fasilitas umum yang kita lihat sudah mulai dilakukan di kota Surabaya. Terus juga mobil PCR yang kemarin sempat menjadi perbincangan banyak kalangan ini sudah datang, dan semoga ini cepat terus membantu dan bisa memberikan hasil yang lebih baik untuk kota Surabaya. Seperti itu Pak Zainul ya? Ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk informasi dan juga pencerahan. Paling tidak kita sebagai warga kota Surabaya yang sangat mencintai kota kita ini bisa sedikit lega. Jadi tidak sebatas khawatir saja dengan pemberitaan yang muncul dalam beberapa hari terakhir ini. Terima kasih Pak Zainul untuk waktunya. Selalu sehat Bapak, kembali beraktivitas tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.